my stability. You think I'll fall just like a guillotine, but I am here to stay. Won't look away. The storm is coming, so you better start running. No, you can't control, feel it in my bones. I'm coming for the, coming for the. I'm coming for the throne. Dengan begitu, semua rencana gua akan berjalan dengan baik. Levi, ada apa? Ya, ada apa Levi? Dam, gua butuh bantuan lu. Cepet datang ke lokasi yang udah gua kasih. Oke. Gua bakal kesana sekarang. Kalian semua nyari mati. Dengan kalian melakukan yang hal gak ada yang suka, kalian bisa menghilang hari ini juga tanpa polisi tahu. Biarin aja, biarin. Orang yang nyari gara-gara suka kena timbal balik ke dia sendiri. Gua gak tahu sih gimana reaksi Damian kalau tahu soal ini. Dia bakal semarah apa, dan apa yang bakal dia lakuin ke mereka semua. Tunggu aja, gua udah angkat tangan soal ini. Biarin aja Damian yang ngurus. Kita berdua mah diem aja. Kenapa manggil gua kesini? Dam. Kenapa? Anak-anak naik slice. Mereka ngebunuh anggota Black Veil, yaitu Pak Arman. Kenapa mereka semua lakuin hal yang gak gua duga? Gua juga gak tahu alasan mereka ngebunuh Pak Arman itu kenapa. Jadi, kalian yang membunuh Pak Arman ya? Jawab. Jangan diem aja. Punya mulut kan? Bang, gua gak bermaksud buat ngebunuh. Itu karena kelepasan aja bang. Percaya sama gua. Oh, kelepasan ya? Lucu. Nyawa orang lo anggap mainan. Gua tanya sekali lagi. Tujuan lo sebenarnya apa? Ketemu sama Pak Arman dan sampai ngebunuh. Kita cuman disuruh ngawasin doang bang. Sumpah, bukan maksudnya ngebunuh. Itu aja sih bang. Disuruh? Siapa yang nyuruh lo? Diam semua. Ternyata kalian bukan gerak sendiri. Menarik. Sungguh menarik. Dam, kalau mereka beneran disuruh, berarti ada yang lebih gede di balik ini. Mereka cuma pion kecil. Iya, tapi masalahnya mereka gak bakal buka mulut. Udah jelas mereka takut sama yang nyuruh. Ya, kalau mulut mereka susah terbuka, gue punya cara sendiri biar mereka nanti nyesel diem di depan gue. Kayak sekarang ini. Dam, jangan gegabah dulu, dengerin gue. Mereka bisa jadi kunci buat tahu siapa dalangnya. Kalau lo bikin mereka hilang sekarang, kita nggak dapat info apa-apa bro. Gue tahu Levi, tenang aja. Gue agak sejahat itu kok. Gue gak yakin sih kalau itu senyuman aman. Jadi, tujuan lo cuma ngawasin. Gue sih dengerin aja ya. Asalkan jawaban lo yang bilang ke gue itu nggak bohong. Iya bang, gue sumpah. Kita cuma nurut perintah aja sih bang.
Gak ada maksud ngelawan. Tapi satu hal bang, dia kan bunuh kita semua. Kumohon bang. Santai aja, gua gak akan apa-apain kalian kok. Kalian udah mau ngomong jujur. Jadi, gue enjoy aja. Kalian hari ini bakal bebas dari ancaman gua. Wah, tumben dia gak ngereaksi apa-apa bro. Iya juga ya. Ya mungkin kodamnya gak keluar aja sih. Syukur-syukur dah kalau kagak keluar. Jadi kan aman. Berlari dari kegelapan adalah mangsa bagiku. Jika sudah berani mencoba mengusik, akan kuusik kembali dengan cara yang sepantasnya. Hey, Geblek, gua kira dia beneran santai tadi bro. Ya, ini Damian. Jangan pernah percaya sama senyum santainya. Emang gak heran sih gue sama dia. Jangan pernah salah pilih musuh. Gua bukan orang yang bisa lo uji coba. Keadilan versi gua cuma satu. Darah dibayar dengan darah. Gua nggak butuh pengadilan. Gua sendiri yang jadi hukum buat lo semua. Siapa yang berani nginjek Black Veil, gua pastiin cuma satu akhir. Mati. Lo semua cuma pion murahan. Gua remuk-remukin biar bos lo tahu rasa. Bunda beliin aku mobil ini, tapi jarang kupakai. Apa ku pakai aja ya sekarang? Sayang juga kalau cuma dianggurin. Gua masih penasaran, siapa orang yang merhatiin Renata waktu itu. Sikapnya agak mencurigakan. Renata. Gadis itu, dia memang terlihat imut, tapi kenapa ada orang yang begitu membenci gadis itu? Masalah gadis itu dengan orang itu apa? Hah, menarik, sangat menarik. Aku akan melihat sejauh mana permainan ini berjalan. Tapi tidak masalah, aku menjalankan tugas dari orang itu untuk menyingkirkan gadis kecil. Tapi tidak dengan caranya, tapi dengan caraku sendiri untuk menyelesaikan ini. Kenapa Alvaro belum datang juga? Harusnya kan dia udah sampai sekarang. Hah, Maaf, aku telat. Ngomong-ngomong, ada yang belum dibahas kah? akhirnya kamu datang juga, Al. Iya, kita udah ngebahas sedikit-sedikit sih. Jadi, ayo kita cari barang-barang senjata itu. Kita harus siap menghadapi segala kemungkinan. Waktu kita tidak banyak, jadi lebih baik kita bergerak lebih cepat. Bang, tapi aku kayaknya nggak bakal ikut deh buat cari senjata itu. Kenapa? Nggak apa-apa sih, Bang. Cuman sebaiknya aku diem di rumah aja deh. Kalau Renata gak ikut, aku juga gak akan ikut deh buat cari senjata. Aku bakal jagain Renata di rumah. Soalnya, kalau Renata diem di rumah sendiri, aku gak yakin ini semua bakal baik-baik aja. Jadi, aku bakal nemenin Renata di rumah. Gue juga gak akan ikut dah. Karena bahaya juga kalau mereka diam di rumah cuman berdua. Gue sebagai lelaki bakal jagain mereka. Kalian pergilah. Gue yang bakal jagain mereka. Kalau ada apa-apa, gue bisa telepon kalian. Baiklah, kalian bertiga gak akan ikut kan? Tapi ingat, kalau ada apa-apa, jangan lupa hubungin kita. Iya. Kamu harus hati-hati kalau di rumah ya, Ren.
Kalau ada apa-apa, telepon aku atau Bang Rifan ya. Iya, aku paham kok. Apapun yang terjadi, kita harus bertahan. Gak ada kata jalan mundur. Ren, kenapa kamu minta buat gak ikut? Nggak apa-apa, cuman aku lagi pengen di rumah aja gitu. Oh, aku kirain kenapa. Ya udah deh kalau gitu. Kalian denger gak? Ada yang ngebel di depan rumah kita. Iya, tapi kan mereka baru aja pergi. Masa udah pulang lagi sih? Kan gak mungkin cuy. Aku buka ya pintunya. Jangan dulu, Ren. Jangan kamu samperin. Biarin aja dulu. Loh, kenapa? Biar gua aja yang lihat di balkon. Ada kotak putih. Kok gede banget dah. Apaan, Diu? Sini dah, kalian ke balkon guys. Apaan sih, Diu? Kalian berdua lihat deh di bawah. Ada kotak warna putih. Gede kan itu? Loh, iya ya. Ambil gak, Diu? Mending kita ke bawahnya bareng-bareng aja. Oke. Tunggu. Tapi kok gue ngerasa ada bau-bau amis di kotak ini ya? Iya, woi. Bau amisnya kayak bau-bau gak enak banget. Yaudah, kita buka aja gak sih? Daripada penasaran gini, isinya apaan? Oke. Kalian yakin mau buka kotak ini? Yakin gak yakin sih gue. Tapi gak ada salahnya kalau kita buka bareng-bareng kan, lebih enak. Ya udah, kita buka aja. Hah? Adam? Itu banyak banget. Tapi apa cukup buat semua orang? Ya iyalah, semuanya bakal kebagian. Kita harus bagi-bagi secara adil. Semua butuh senjata buat lindungin diri. Setuju. Tapi kita juga harus berhati-hati bawa senjata ini keluar. Kalau ada orang yang ngintai kita, mereka bisa curi ini dari kita, coy. Bukannya ini yang dibilang waktu itu Adam kan, Ren? Tunggu sebentar. Di kota kecil ini ada sebuah surat yang dimana isinya itu ada mudah lenyap di tanganku. Jadi kau jangan coba-coba buat mempermainkan aku. N49R3Z. Dan ini ada kode yang dimana gue gak tahu, gila. Ini kode apaan, cok? Wait, ini kode atau apa nih? Ini nggak bisa, guys. Kita harus chat Bang Rifan sekarang juga. Lebih baik kita mempersiapkan semuanya daripada nanti menyesal. Apa itu tadi? Semuanya tetap tenang. Jangan buat suara. Tunggu, apa mungkin itu anak buahnya Zergan? Itu nggak akan mungkin. Di sini nggak ada siapa-siapa. Mungkin itu cuma tikus atau kayu tua yang patah. Kita harus cepat-cepat keluar dari sini. Ambil apa yang kita perluin. Habis itu kita pergi dari sini sebelum ada yang benar-benar datang. Zer, gua tanya serius. Lu yakin mau ngerencanain semua ini? Lu sadar kan, ini bukan main-main. Akibatnya bisa lebih parah dari yang lu kira. Gua udah pikirin semuanya, Raka. Gak ada jalan mundur sekarang. Rifan harus ngerasain apa yang gua rasain selama ini. Tapi Zer, ini bukan cuma soal lu sama Rifan. Sekarang ada Renata di tengah-tengah semua ini. Dan gua tahu, lu nggak bisa terus-terusan pura-pura nggak peduli sama dia. Renata itu cuman alat, Raka. Dia cuman bagian dari rencana gua buat ngejatuhin Rifan. Gak lebih dari itu. Alat? Serius, Der? Lo pikir gue nggak lihat gimana lo liatin dia waktu dulu ketemu? Lo nggak cuman marah sama Rifan, lo juga jatuh hati sama adenya, bro. Lu diem, Raka. Gua gak butuh diceramain soal perasaan gua. Gua tahu apa yang gua lakuin. Dan gua gak bakal biarin perasaan bodoh itu ngehalangin rencana gua.
Zer, gue cuman bilang ini karena gue peduli sama lo. Gue tahu dendam lo ke Rifan besar, tapi lo juga harus sadar, lo gak bisa mainin dua hal sekaligus. Kalau lo terus kayak gini, pada akhirnya lo bakal nyakitin diri lo sendiri sama Renata. Gua gak punya pilihan, Raka. Rifan ngambil semuanya dari gua. Dan kalau harus pakai Renata buat ngancurin dia, maka itu yang bakal gua lakuin. Lo bisa balas dendam tanpa nyeret dia, Zer. Kalau ini jalan yang lo pilih, gue cuman bisa ngikutin lo. Tapi gue ingetin, konsekuensinya bakal lebih besar. Kalau lo nggak mau bantu, lo bebas pergi. Tapi kalau lo di sini, artinya lo ikut rencana gua sampai akhir. Paham? Gue paham. Tapi bro, jangan salahin gue kalau semuanya hancur nantinya. Tenang aja, semuanya bakal berjalan sesuai rencana gua, Raka. Rifan gak akan pernah tahu apa yang bakal gua lakuin selanjutnya. Dan soal Kenzo sama Sophie, lo yakin mereka aman di sini? Gue lihat mereka nggak masalah sih, tapi tetap aja mereka bisa bikin kacau kan. Diam-diam kan bisa aja mereka bisa lakuin hal yang gak kita duga. Mereka aman-aman aja, Raka. Lagi pula, mereka gak ngelakuin apa-apa yang bisa ngegangguin rencana gua. Toh, nanti pada akhirnya mereka bakal balik pulang juga. Zergan, apalagi yang lu sedang rencanain kali ini, ha? Jadi kau berencana menjebak Rifan dan Renata. Menarik, tapi aku bakal lihat sejauh mana kau bisa melangkah. Ada apa ini? Bang, tadi pas kalian semua pergi, ada seseorang yang datang dan ngasih sebuah kotak kado itu isinya besar. Dan setelah kita buka, isi kado itu ternyata ada bagian kepalanya Adam. Siapa yang mengirimkan itu ke rumah ini? Kita nggak tahu siapa yang udah ngasih itu. Terus, di mana Renata sekarang? Soal Renata, dia shock. Waktu dia lihat kepala Adam, dia agak lemes dan tadi sempet dipindahin ke kamarnya. Hei, kamu baik-baik aja kan, Ren? Iya, aku baik-baik aja kok, Al. Kenapa bisa ada yang mengirim ini ke rumah ini, ha? Aku juga gak tahu, Al. Tiba-tiba aja ada orang yang ngirim kepala Adam di kotak itu. Oke. Sekarang, kamu jangan panik ya, Ren. Karena di sini udah ada aku dan Bang Rifan. Siapa yang berani mengirimkan kotak ini? Lalu katamu Adam. Siapa Adam itu? Dia itu teman SMP-nya Renata, Bang. Astagfirullah, Adam. Kok kamu bisa gini sih? Gimana nasib bundamu, Dam? Sebaiknya kita cepat telepon polisi, biar ini bisa diurus sama mereka. Udah bang, tadi aku udah telepon polisi, mereka bentar lagi sampai katanya. Selamat siang, apa benar ini rumahnya Rifan? Iya, ini rumah saya. Silahkan cek pak isi kotak itu. Baik. Gimana ceritanya? Kok bisa ada jasad seperti ini? Saya juga kurang tahu pak. Pas tadi saya lagi sama teman-teman saya di atas, ada yang membunyikan bel di depan rumah ini. Lalu pas saya cek di balkon atas, cuma ada kotak itu yang tertinggal. Baik. Apakah kalian mempunyai bukti-bukti yang lain selain ini? Ini, kami mendapatkan kertas kecil yang berisi tulisan. Kertas ini juga ada di dalam kotak itu. Baik. Kami akan mengamankan korban ini dan akan menghubungi pihak keluarganya. Tenang saja, pelakunya akan segera kami tangkap. Baik pak, terima kasih banyak. Ada aja ya masalah. Aku nggak tahu gimana reaksi keluarganya Adam. Kalau lihat kondisi Adam udah kayak gitu. Kalau boleh tahu, Adam itu pacar kamu, Karen? Bukan. Dia salah satu sahabatku. Aku akui, dia udah kayak kakakku sendiri. Dia bener-bener baik, Al. Aku nggak tahu siapa yang udah lakuin ini sama Adam. Aku tahu, Karen, gimana rasanya kehilangan sahabat yang kita sayang itu pergi gitu aja.
Tapi mau gimana pun, ini udah takdir. Dan ya, kita cuma bisa mendoakannya yang terbaik. Aku tahu kok. Oke, sekarang kita fokus aja dulu ke masalah Sophie sama Zergan. Masalah Adam kita nanti diskusin lagi. Dah buset, kenapa gua nggak bisa lihat CCTV ruang kastil Sophie sama Kenzo ya? Ada yang sadap kah? Kagak tahu dah. Biasanya kalau ada yang gini, ini sadap sih. Ini ulahnya hacker coy. Tapi siapa ya yang bisa sadap kayak gini? Apa mungkin Raquel? Kok lu bisa mikir kalau itu sadapannya Raquel? Ya, gue curiga sama dia. Soalnya akhir-akhir ini kan gerak-geriknya mencurigakan banget, cowok. Jangan asal nuduh orang tanpa bukti ya lah. Siapa tahu bukan Raquel. Bener tuh, apa yang dibilang Tasya. Kita nggak bisa asal tuduh tanpa bukti yang jelas. Zergan, aku ingin bicara lebih dalam lagi mengenai masalah itu. Kapan? Sekarang saja di rumahku. Baiklah, aku akan segera ke sana. Siapa? Dia cuma pengen bertemu. Ya siapa, kocak? Adalah, lu nggak usah tahu. Ini urusan gua. Kalau gitu, gua balik dulu ya. Lu jagain kastil. Ngebosenin juga ya di sini. Diam, duduk, makan, ngelamun, tidur, gitu aja udah. Gak ada yang lain apa ya? Udah jelas. Gimana nggak bosen di sini? Kakak sendiri nggak bosen kah? Diem di sini gitu. Sebelum aku datang, keren sih kalau kakak nggak bosen. Bosen sih bosen ya. Cuman mau gimana lagi? Kita kan nggak punya pilihan sekarang. Ini mah beneran gak bisa, cowok. Ini beneran ada yang sadap kah? La ilaha illallah. Kayaknya lu salah pencet dah. Makanya jadi begini. Ini bukan disadap ya lah. Ya elah, beneran dong. Gue kira disadap. Kok lo bisa tahu sih? Jangan-jangan lo hacker lagi. Iya, kampret, hacker. Gua feeling aja sih. Lagian lu tuh kadang suka teledor. Jangan gampang panik itulah. Jadi, sekarang kita fokus buat minggu depan. Masuk ke kastil itu nggak akan gampang. Mereka pasti udah siapin jebakan, atau minimal orang-orang buat jagain di tempat itu. Kita harus punya strategi cadangan. Kalau strategi utama gagal, kita nggak boleh panik. Betul, ini bukan soal siapa yang lebih pintar atau yang lebih kuat. Tapi soal gimana kita bisa keluar hidup-hidup. Adik yang malang, anak kesayangan ibu ini. Dia sekarang bukan ada di pihakku lagi, ibu. Dia malah memihak kepada orang lain. Bang, aku masih curiga siapa yang udah ngebunuh Adam. Hei, kamu jangan khawatir gitu lah, Ren. Ya gimana aku nggak khawatir, Bang? Kalau yang bunuh dia itu pelakunya adalah Zergan. Kenapa aku bisa bilang kalau dia adalah pelakunya? Karena pas aku baca suratnya itu, ada sebuah kode yang dimana hurufnya ini N49R3Z. Kalian coba pikir deh, huruf N itu huruf akhiran dari nama Kak Zergan, kan N. Terus yang 4-nya itu seharusnya A, tapi diganti jadi 4. Dan yang 9 pun juga sama. Kalian nyadar gak ke situ? Yang dikatain Renata bener sih, Bang. Kayaknya nama ini bener-bener Zergan. Cuman dia dibalikin aja. Dan dia ubah tuh namanya, memakai angka. Gampang ditebak ya rupanya. Jadi pelakunya benar-benar Zergan. Aku yakin 100% pelakunya adalah dia. Oh iya guys, aku mau ke air bentar ya. Oke, jangan lama-lama ya, Beb.
Oh, hai Renata. Kau mau kemana? Mau ke air. Oh, kau mau ke air ya? Tunggu sebentar. Apakah kau benar-benar ingin ke air? Jauhin dia. Dia mau ke kamar mandi. Kenapa lu ngalangin dia, hah? Wow. Oke. Wahai rajaku. Pergi sekarang. Jangan berani-berani ganggu dia lagi. Kamu nggak apa-apa. Iya, aku nggak apa-apa kok. Tapi aku rasa ada yang aneh sama dia. Jangan pikirin dia. Yang penting kamu aman. Yes, triple kill gua coy. Hahaha, sombong banget lo di WOT. Padahal musuhnya cuma tank sama support doang. Gak ada apa-apanya itu. Biarin aja. Yang penting triple kill. Lu kapan terakhir kali ngekill, ha? Hahai, menang coy. Lord gua yang terakhir tuh. Mantap kan gua. Gaming kan. Ya, gara-gara lu gua gak jadi MVP, cocok. MVP juga kagak ngaruh. Yang penting kita menang, bos. Woi, Al. Lu habis dari mana dah? Dari kelasnya Renata. Oh. Lu mau join gak main ML bareng kita? Lumayan buat naikin rank, coy. Oh enggak, gua gak suka main game. Ya elah, gak seru amat jadi temen lu, bro. Hah? Raquel, lu ngapain di sini bang? Gua cuman pengen ngomong sama lo. Ada sesuatu yang penting. Kenapa lu ajak gua ngobrol di sini? Kenapa nggak di kelas gua aja? Kan bisa. Gua sengaja ajak lu di sini supaya nggak ada yang tahu. Ini soal Zergan. Zergan? Apa maksud lo? Lo tahu sesuatu tentang dia kah? Maybe. Kalau ngomong, jangan setengah-setengah, Raquel. Bilang sama gua kalau lo tahu sesuatu soal dia. Sorry, Al. Gua nggak bisa bilang semuanya ke lu. Ada banyak hal yang nggak bisa gua ungkap. Tapi, pokoknya lo harus bisa hati-hati. Zergan nggak seperti yang lu kira. Gua tahu itu, Raquel. Dia emang lagi ngerencanain sesuatu. Tapi, apa lo ada hubungannya sama dia? Gua nggak bisa bilang semuanya. Tapi, iya, ada hubungannya. Gua terlibat, Alvaro. Lo terlibat? Jadi, selama ini, lu tahu tentang semua ini. Kenapa nggak bilang dari awal aja, Raquel? Gua gak bisa, Alvaro. Ini bukan hanya soal gua. Ini soal banyak orang. Gua nggak bisa bocorin semua informasi. Takutnya malah membahayakan semuanya. Jadi, kalau gitu, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa lo nggak bilang dari awal? Apa yang lo sembunyiin dari gua, Raquel? Karena gua nggak bisa bilang, Alvaro. Ini benar-benar gak bisa. Kalau gua bilang, semua orang yang terlibat bisa terancam, termasuk lo sama Renata. Apapun itu, Raquel, gua nggak bisa tinggal diam. Kalau Zergan bener-bener ngerancam semuanya, gua bakal berjuang buat ngelawan dia. Dan gua nggak peduli siapapun yang terlibat. Hey, gua perlu tahu apa yang sebenarnya lo sembunyiin dari gua soal masalah ini. Nanti juga lo tahu sendiri. Biarkan waktu yang menentukan kapan semua permainan itu terbongkar. Oke, semua udah siap kan? Kita tinggal berangkat ke kastil hari ini juga.
Ini waktu kita buat bertindak. Yes, betul sekali bang. Udah lama banget nunggu momen ini. Ayo kita buktiin siapa yang lebih kuat. Kita harus berhati-hati. Ini bukan hanya tentang senjata, tapi juga strategi. Jangan sampai ada yang lengah. Zirgan gak bakal main-main, jadi kita harus siap dengan segala kemungkinan. Oke, semuanya saatnya kita bergerak. Ayo kita berangkat ke kastil hari ini juga. Mereka pasti udah siap. Rifan sama yang lainnya udah tahu. Tapi gue gak bakal biarin mereka mudah mengambilnya. Siapin semuanya, mereka bakal datang. Kita harus siap buat sambut mereka. Tenang aja Zer, kita punya banyak cara buat menyambut mereka. Mereka gak akan semudah itu menang. Gua gak peduli apa yang mereka rencanain. Kita yang bakal nentuin apa yang terjadi di sini. Jangan sampai ada yang luput Zer. Mereka pasti bakal main licik. Kita harus lebih cerdik dari mereka. Ini hanya permulaan. Kita akan lihat seberapa kuat mereka bertahan di sini. Kita gak boleh lengah. Fokus ketika sampai. Jangan ada yang berpisah. Zirgan pasti udah nunggu di sana. Zergan gak akan menang. Kita lebih siap dari sebelumnya kan. Al, aku sama yang lain ambil jalan yang berbeda ya. Oke bang, hati-hati di jalan. Aku harap kita semua selamat. Tidak ada yang mati satupun. Ren, apa kamu baik-baik aja? Ah, iya. Aku baik-baik aja kok, Al. Buset, ini penjaganya ada di luar woi. Kayaknya Zirgan udah tahu kalau kita bakal kesini. Ya, gue sih gak heran ya. Dia pasti udah nungguin kedatangan kita yang sangat wah ini. Jadi ya, oke. Halah, diem lu Siti. Nama gue bukan Siti ya, kampret. Banyak amat dah cincongnya ini ya. Ya udah sih, Wir. Mulut gue juga kok. Kok lo yang sewot sih? Waduh, gimana nih? Lumayan juga ya pasukan anak buahnya Zirgan. Jadi susah kita buat masuk. Susah sih, Bang. Siapa dia? Hai, kita ketemu lagi, tapi di tempat yang berbeda.